Pelatihan dasar pekerjaan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi keterampilan dasar dalam pekerjaan sosial. Senjata utama dalam keterampilan dasar pekerjaan sosial adalah komunikasi dan relasi. Sosial, senjata utama dalam keterampilan dasar pekerjaan sosial adalah komunikasi dan relasi. Komunikasi sendiri pada dasarnya adalah sebuah proses interaksi yang sangat kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Dalam berkomunikasi, seorang pekerja sosial harus memegang nilai saling peduli, empatik, perhatian, terbuka terhadap klien, dan bertanggung jawab sebagai seorang pekerja sosial. Komunikasi bisa berjalan efektif apabila adanya kepercayaan dari klien terhadap pekerja sosial. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh pekerja sosial kepada klien nanti memiliki daya tarik dan mampu ditafsirkan atau diterjemahkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan klien. Unsur-unsur yang bisa mempengaruhi dalam keefektifan berkomunikasi antara lain adalah keahlian komunikasi dari pekerja sosial sendiri, kemudian sikap dari pekerja sosial yang harus berdasarkan dengan etika dan prinsip komunikasi, kemudian tingkat pengetahuan pekerja sosial, serta pengertian pemahaman pekerja sosial terhadap sistem sosial budaya klien yang dihadapi. Komunikasi berisi sebuah keterampilan wawancara dan keterampilan konseling. Wawancara sendiri adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah antara dua pihak, yaitu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai di akhir proses wawancara sendiri. Dalam melakukan wawancara, pekerja sosial harus memiliki keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pewawancara antara lain satu adalah mampu menyusun sebuah kerangka wawancara yang berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada klien. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan untuk memulai wawancara dan kemudian mengakhiri sebuah wawancara. Kemudian yang ketiga adalah mampu merekam hasil pengamatan, hasil komunikasi yang dilakukan dengan klien, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Dan kemampuan khusus yang harus dimiliki pewawancara atau pekerja sosial yang terakhir adalah mampu membuat semacam laporan analitis yang akan dijadikan sebagai sebuah bahan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada klien. Dalam melakukan proses wawancara, kita juga harus memperhatikan kondisi fisik serta tempat wawancara. Misalnya tempat yang dilakukan untuk melakukan wawancara adalah tempat yang nyaman, tempat yang bisa memberikan keleluasaan kepada klien, kemudian juga memberikan ruang-ruang yang cukup, serta apa-apa yang dibutuhkan, properti peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam wawancara juga harus disediakan di awal. Hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan wawancara, khususnya dalam memberikan sebuah pertanyaan kepada klien, antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang membebani klien, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sugestif, kemudian pertanyaan yang tidak mendorong sebuah pengembangan jawaban, artinya hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kemudian kita juga tidak diperkenankan untuk memberikan sebuah pertanyaan yang bertubi-tubi karena akan mengurangi kenyamanan dari klien dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Dalam proses wawancara sendiri kita juga harus mampu mengeksplor proses wawancara itu sendiri. Dalam proses wawancara juga harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat proses wawancara. Kemudian juga kita harus fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kemudian juga kita harus memanfaatkan emosional dari klien sehingga tujuan-tujuan yang ingin kita capai di akhir wawancara bisa terpenuhi.
Kemudian untuk keterampilan konseling sendiri pada dasarnya hampir mirip dengan keterampilan wawancara, cuman untuk keterampilan konseling ini lebih berkaitan dengan proses pemberdayaan klien. Artinya adalah di mana pekerja sosial nanti sebagai seorang konselor harus memberikan dukungan yang positif, kemudian mengajarkan nilai-nilai atau hal-hal yang baik, dan sebagai seorang konselor nanti juga harus memfasilitasi klien untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut dimaksudkan agar klien nanti juga bisa membuat pilihan yang sehat dan produktif atau alternatif pilihan lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seorang konselor atau pekerja sosial yang melakukan konseling dengan klien setidaknya harus memiliki kemampuan personal yang memadai. Kemampuan personal di sini yang dimaksud adalah sehat secara psikologis. Seorang pekerja sosial nantinya juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup mengenai masalah-masalah sosial, misalnya mengenai masalah nafsa, masalah kekerasan, masalah pelecehan seksual atau dengan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian seorang pekerja sosial sebagai seorang konselor nanti juga harus memiliki sikap yang tulus. Artinya di sini juga memiliki keinginan yang tulus untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh orang lain atau klien khususnya. Kemudian seorang pekerja sosial nantinya juga harus memiliki kesiapan, dalam arti di sini adalah kesiapan atau kesegeraan atau tanggap terhadap situasi dan kondisi pada saat konseling dilakukan. Artinya di sini adalah memperhatikan masalah-masalah yang penting bagi klien dan mampu luas atau pandai mengalihkan topik pembicaraan apabila dibutuhkan dalam proses konseling. Kemudian seorang pekerja sosial dalam konseling nantinya juga harus lebih hangat, lebih humble dengan klien, memiliki rasa empatik yang sangat tinggi kepada klien. Yang terpenting pada saat proses konseling nantinya, seorang pekerja sosial juga harus selalu menghormati dan menghargai seorang klien sebagai sebuah pribadi yang unik, di mana seorang pekerja sosial juga harus memberikan ruang terbuka bahwa klien nantinya juga berhak menentukan pilihan yang ingin dia pilih sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh klien. Dalam proses konseling memungkinkan adanya sebuah kondisi-kondisi yang secara umum terjadi. Biasanya adalah kondisi yang terjadi dalam konseling itu di mana seorang klien menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian muncul juga kondisi di mana seorang klien nanti melihat seorang konselor atau pekerja sosial yang dihadapinya adalah sebagai seorang yang lebih baik atau lebih sempurna. Itu juga mungkin sangat terjadi. Kemudian dalam proses konseling nanti dimungkinkan juga adanya proses counter transfer, atau di mana seorang konselor nanti menyampaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada orang lain pada waktu yang lampau kepada klien. Kemudian dalam konseling nanti kemungkinan terjadi kondisi di mana komunikasi nonverbal. Artinya di sini adalah pada saat konseling nantinya klien tidak menyampaikan sesuatu, namun dia melakukan sikap, gerakan atau tindakan sesuatu yang mencerminkan kondisi yang dia alami. Kemudian dalam proses konseling juga memungkinkan adanya proses sentuhan. Di sini mungkin seperti menepuk pundak atau mengusap rambut, seperti itu juga mungkin terjadi. Hal tersebut juga bisa memberikan sebuah kenyamanan kepada klien dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian keterampilan dasar selain komunikasi relasi, keterampilan wawancara, dan keterampilan konseling,
keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pekerja sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan jejaring kemitraan. Jejaring kemitraan di sini maksudnya adalah bagaimana seorang pekerja sosial nanti juga bisa membangun kemitraan dengan beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Ruang lingkup pengembangan jejaring kemitraan sendiri bisa dijalin dengan beberapa lembaga. Yang pertama lembaga pemerintah mungkin seperti dinas sosial, kementerian sosial, atau panti-panti sosial, masyarakat di sekitar, ya, dan tidak menutup kemungkinan juga adanya pengembangan jejaring kemitraan dengan sektor-sektor swasta. Demikian tadi hasil pembelajaran singkat saya mengenai keterampilan dasar pekerjaan sosial. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu seorang pekerja sosial harus memiliki keterampilan dasar yang sangat memadai, yaitu berupa komunikasi dan relasi, di mana seorang pekerja sosial juga harus memiliki keterampilan dalam melakukan wawancara, di mana dalam wawancara nantinya seorang pekerja sosial bisa mendapatkan informasi atas permasalahan sosial yang terjadi, kemudian juga mendapatkan bahan yang akan digunakan sebagai sebuah rekomendasi untuk menentukan jenis bantuan sosial yang akan diberikan kepada klien. Kemudian dalam proses konseling nantinya seorang pekerja sosial juga harus memberikan sebuah dukungan positif, mengajarkan hal-hal yang baik kepada klien, kemudian mampu memfasilitasi klien dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga klien bisa memiliki keyakinan, kemampuan atau alternatif pilihan untuk menentukan pilihan atas permasalahan yang dihadapinya. Seorang pekerja sosial nantinya juga dituntut untuk mampu mengembangkan jejaring kemitraan, karena jejaring kemitraan nanti adalah sebuah tindak lanjut atas permasalahan bantuan sosial yang diberikan kepada klien, sehingga kerjasama yang dilakukan antara klien, antara pekerja sosial dengan beberapa lembaga nantinya untuk ke depan juga bisa mewujudkan sebuah tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.